Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Okta Priyadi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Pak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang masyab neoklaksik. Baiklah, teori ini akan dimulai dengan materi pendekatan marginal. Konsep marginal ini sering diakui sebagai kontribusi utama dari aliran atau mazhab Austria. Akan tetapi, jika ditelusuri ke belakang, ternyata teori ini telah cukup lama dikembangkan oleh pengarang terdahulu, tepatnya setelah Henry Goosen. Henry Goosen telah lama menggunakan konsep marginal dalam menjelaskan kepuasan atau kaidah utility dari pengkonsumsian sejenis barang. Menurut Goosen, kaidah tambahan dari pengkonsumsian suatu macam barang akan semakin turun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak. Pernyataan ini kemudian dikenal sebagai hukum Goosen pertama. Dalam hukum Goosen kedua, ia menjelaskan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif. Dengan adanya kendala ini, kepuasan maksimum yang bisa diperoleh dengan keterbatasan sumber daya dan dana tersebut terjadi pada saat rendah marginal sama untuk tiap barang yang dikonsumsi tersebut. Namun, dengan syarat semua sumber daya dan dana terpakai habis seluruhnya. Baiklah, kita masuk ke teori yang kedua atau mazhab yang kedua, itu mazhab Austria. Ada 3 tokoh utama mazhab Austria yang terkenal adalah yang pertama, Karl Menger. Menjabat sebagai profesor ekonomi di Universitas Umeå pada tahun 1873 sampai 1903. Karya utamanya adalah Gangster the Folk with Services. Susah sekali nyebutnya ya, saya ulangi. Karya utamanya adalah Gangster the Folk with Services tahun 1871. Dalam buku tersebut, Menger mengembangkan teori utilitas marginal yang ternyata membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan teori-teori ekonomi. Pada tahun 1903, kedudukan Menger digantikan oleh tokoh yang kedua, yaitu Friedrich Neuwisser. Dipandang sangat berjasa dalam mengembangkan teori utilitas Menger dengan menambahkan formasi biaya-biaya oportunitas. Kedudukan Wisser kemudian digantikan dengan tokoh yang ketiga, yaitu Egon van Bevert. Kontribusi utama van Bevert adalah dalam pengembangan teori tentang modal dan teori tentang tingkat suku bunga. Teori-teori yang dikembangkan oleh 3 tokoh utama aliran Austria ini kemudian diikuti dan dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh lain seperti Kenneth Weikart, Von Mises, F.A. Hayek, dan J.R. Hicks. Baiklah, teori yang selanjutnya atau mazhab yang ketiga adalah mazhab Lausanne. Lausanne dapat dianggap sebagai pendiri aliran mazhab Lausanne, Lausanne School of Economics. Karyanya Element of Pure Economics tahun 1878 dianggap sebagai suatu mahakarya dalam bidang ekonomi. Dalam bukunya tersebut, Lausanne menjelaskan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Dengan amat jelas, ia menggambarkan bahwa perbedaan dalam suatu faktor atau perbagian ekonomi akan membawa perubahan pada variabel-variabel lain dalam sistem ekonomi tersebut secara menyeluruh. Setelah Weierstrass meninggal, kedudukannya di Universitas Lausanne digantikan oleh Vilfredo Pareto. Selain meneruskan aliran matematika yang sudah dikembangkan Weierstrass, ia juga banyak membantu Weierstrass dalam menjelaskan kondisi-kondisi yang harus diproduksi agar sumber-sumber daya dapat dialokasikan, memberikan hal optimum dalam suatu modal keseimbangan umum. Menurut Pareto, suatu pengalokasian sejumlah sumber disebut efisien jika dalam suatu realokasi tidak ada seorang individu pun yang dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain atau individu lainnya.
Secara lebih sederhana, suatu pengalokasian sumber-sumber disebut efisien jika keadaan atau kondisi yang dicapai secara jelas dan tidak bisa dibuat menjadi lebih baik lagi. Apa yang disampaikan Pareto tersebut kemudian dikenal sebagai hukum Pareto Law. Baiklah, itu tadi adalah mazhab Lawrence. Baiklah, kita akan masuk ke mazhab selanjutnya atau mazhab yang keempat, yaitu mazhab Cambridge. Tokoh yang paling berjasa adalah Marshall. Marshall dianggap sangat berjasa dalam memperbarui asas dan pertulat pandangan ekonomi yang dikemukakan pakar klasik dan neoklasik. Sebagai kaum klasik, melihat harga hanya dari sisi produsen, sedangkan kaum marginal melihatnya dari sisi konsumen, yaitu dari kepuasan marginal mengkombinasikan suatu konsumsi barang terakhir. Marshall tidak menyalahkan kedua konsep ini, tetapi menggabungannya. Menurut Marshall, selain oleh biaya-biaya, harga juga dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif lainnya, baik dari pihak konsumen maupun dari pihak produsen. Unsur subjektif yang mengarah harga dari produk konsumen, misalnya pendapatan atau daya beli. Dari pihak produsen, mungkin keadaan keuangan perusahaan. Bagi Marshall, harga terbentuk sebagai integrasi dua kekuatan di pasar, penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen. Pertemuan antara permintaan dan penawaran dari permintaan yang menentukan harga yang terbentuk di pasar. Perbedaan lain antara Marshall dan kaum klasik ialah dalam pendekatan penelitiannya. Kaum klasik banyak menggunakan metode induktif. Marshall mengkombinasikan metode induktif dan deduktif. Banyak yang mengakui bahwa teknik analisis marginal Marshall jauh lebih unggul dibanding teknik-teknik analisis yang dilakukan pakar-pakar sebelumnya. Karya-karya Marshall membuatnya diakui sebagai seorang pakar ekonomi yang sangat ulung. Selain brilian, kelebihan Marshall dari ekonomi-ekonomi lain ialah sangat memperhatikan nasib kaum papa. Bagi Marshall, ilmu ekonomi adalah sebagai alat dan sarana untuk menemukan kebenaran. Persaingan monopolis dan pasar tidak sempurna. Sebelum memasuki abad ke-20, umumnya tokoh-tokoh klasik dan neoklasik generasi pertama tidak pernah mempersoalkan apakah pasar dalam kenyataan kehidupan sehari-hari betul-betul mencerminkan pasar persaingan sempurna atau tidak. Setelah abad ke-20, Safa mengamati bahwa dalam kenyataan asumsi pasar persaingan sempurna yang dianut tokoh-tokoh klasik maupun tokoh-tokoh neoklasik tidak dapat diterima begitu saja. Atas pemikiran Safa, Chamberlain, profesor ekonomi dari Harvard, menunjukkan perhatian pada pasar monopolistik dalam bukunya The Theory of Monopolitics Competition tahun 1933. Dalam bukunya, Chamberlain antara lain menyebutkan bahwa banyak asumsi yang digunakan dalam model pasar persaingan sempurna, terutama untuk semua produk homogen, tak realistis untuk membedakan produknya dari produk yang dihasilkan perusahaan lain. Perusahaan dapat melakukan diskriminasi produk. Pembedaan produk dapat dilakukan satu perusahaan tertentu dengan menggunakan sarana promosi dengan gencar. Mazhab game teori dan informasi arimetrik. Untuk menjelaskan perilaku ekonomi yang ada dalam pasar yang hanya diikuti oleh segelintir pelaku ekonomi, dikembangkanlah konsep games theory. Landasan atau dasar games theory sudah diterapkan Knut tahun 1838 dan Bertrand tahun 1883. Konsep GT disempurnakan lebih lanjut oleh John Nash tahun 1950. Nash mengembangkan konsep GT untuk menganalisa situasi kepentingan pelaku ekonomi yang tidak berlawanan
Dari sinilah muncul istilah keseimbangan Nash atau Nash equilibrium. Konsep Gitti yang dikembangkan oleh Nash bekerja atas dasar konsumsi informasi yang simetris. Artinya, tiap pemain memiliki informasi yang sama. Oleh pakar lain, yaitu John Harsanyi 1967, dikembangkan Gitti yang beroperasi dalam situasi yang informasinya bersifat arimetris. Kemudian, oleh Renard Servet, Gitti dikembangkan untuk situasi yang lebih dinamis. Menurut Shelton, perubahan tindakan seorang pemain tidak hanya ditentukan oleh kenyataan apalagi ada peluang untuk memperbaiki posisinya atau tidak. Akan tetapi juga oleh informasi yang dimiliki, apakah pemain tersebut akan terus berlangsung atau tidak. Menurut Shelton, frekuensi permainan akan memengaruhi strategi setiap orang dalam permainan. Baiklah, inilah akhir video dari saya. Mohon maaf atas semua kesalahan atau kata yang tidak jelas atau tidak paham karena video dibuat juga secara buru-buru. Terima kasih. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.